Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu dorong petani milenial. Nah, kalau misalnya tadi kita cerita untuk persentasenya sendiri, petani milenial itu sebanyak 8% ya Pak ya kalau dari dikumulasikan seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa sih petani milenial sekarang itu tergolong kecil ya Pak ya? Apa penyebabnya Pak Henry? Oke, pertama kita bisa mulai dari persepsi ya, persepsi dari mahasiswa atau keinginan dari mahasiswa kita masuk ke satu perguruan tinggi ya. Dari hasil survei kita, rata-rata cita-cita mereka setelah menamatkan kuliah hampir 80% itu ingin menjadi pekerja atau menjadi pegawai ya. Hanya ada 3% ya. Di antara mahasiswa baru itu ketika ditanya orientasi mereka apa untuk masuk ke universitas ya, hanya 3% yang ingin menjadi pengusaha ya, pengusaha atau jadi wirausaha ya. Jadi karena kemudian juga didorong oleh keluarga barangkali orang tua ya, kenapa mereka memilih untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, itu salah satu cita-cita mereka. Tapi berikutnya ada lagi rendahnya minat mereka untuk menjadi petani, mungkin dikondisikan dengan pilihan sekarang ya. Jadi pilihan dari pekerjaan yang ada di dunia usaha apa di dunia kerja sekarang ya. Jadi sangat beragam sekali. Kemudian didukung oleh passion mereka ya. Jadi apa hobi mereka, minat mereka ya. Nah, semua itu bercampur baur, muaranya jadinya ke sana ya. Kenapa sedikit sekali petani milenial ya. Nah, tapi kita sekarang mencoba mendorong ya, seperti di universitas, sasaran kita mahasiswa sekarang, kita mengarahkan mereka lebih banyak untuk menjadi wirausaha ya setelah meluluskan pendidikannya di universitas. Nah, itu juga didorong oleh program kampus kita ya. Tiap tahun itu mencetak wirausaha pemula ya, dengan beberapa dana hibah yang dialokasikan untuk itu dan kali begitu. Ini kan tadi Bapak juga menilai kalau misalnya masih sedikit ya mahasiswa pertanian yang pengen bertani seperti itu. Sebenarnya keluhan mereka sendiri nggak mau jadi petani itu karena apa sih Bapak? Mereka sebutkan alasan mereka Pak? Kalau dari awal persepsi mereka ya, mereka melihat kepada petani yang konvensional ya. Jadi mereka lihat selama ini petani itu dekat dengan penampilan yang kurang bagus ya, jadi dipremkan seperti petani yang menggunakan cangkul ya, ke sawah dengan kaki telanjang, pakaian kotor dan sebagainya ya. Nah, mestinya mindset itu yang kita harus rubah sekarang ya. Bagaimana kita bisa menjadikan kalau pertanian itu keren ya, jadi petani itu keren ya. Makanya di Fakultas Pertanian mau tak mau harus ada perbaikan dari materi pengajarannya. Kita lebih banyak ke penguasaan teknologi ya, penguasaan keterampilan, kemudian penggunaan dunia digital ya, dan yang ketiga ya ujung-ujungnya adalah basic kewirausahaan. Nah, itu yang harus dikuatkan ya. Kalau jadi petani itu menguntungkan ya, itu menjadi karir masa depan yang
yang bagus. Yang bagus ya, itu salah satu alasan mendorong mereka juga mungkin dari sekian banyaknya hanya 1% atau 3% tadi ya Pak ya, pengen jadi petani milenial, ada ya meskipun sedikit persentasenya. Tapi kalau misalnya Bang Yusuf sendiri ini termasuk mahasiswa yang pengen bertani Bang ya, dari sekian banyaknya mahasiswa yang pengen berkantor gitu kan ya Bang Yusuf? Saya coba ada sedikit kutip data yang kemudian sempat disampaikan juga oleh Kementerian Pertanian ya. Ada beberapa alasan generasi Z ini yang kemudian enggan untuk bertani. Di antaranya itu tidak ada pengembangan karir di pertanian sebesar 36% yang memiliki persepsi tersebut. Kemudian penuh resiko sebesar 33%. Kemudian pendapatan kecil sebesar 20%, kemudian tidak dihargai 15% dan tidak menjanjikan sebesar 12%. Di sini paling besar proporsinya itu adalah pengembangan karir yang tidak ada. Padahal dalam dunia pertanian itu semakin bisa kita mengolah bisnis di pertanian itu semakin besar itu. Kita nggak bicara lagi karir ini karena itu usaha kita sendiri. Kemudian penuh resiko. Namanya resiko ya umum jamak di bisnis itu penuh dengan resiko. Dan semakin besar resiko itu semakin besar peluang keuntungan sebenarnya. Jadi cara melihat dan saya melihat memang generasi muda saat ini cenderung kurang berani untuk mengambil resiko tersebut, memilih zona nyaman. Nah itu yang harus kita dorong. Kemudian pendapatan kecil ya mungkin kalau nanam sebatang 2 batang atau nanam yang kemudian buahnya biasa saja. Tapi kalau seperti kami, melon yang biasanya umumnya itu hanya 10.000 per kilo, kami jual seharga 46.000 per kilo. Satu buahnya bisa mencapai kurang lebih ya 70 sampai 95 ribuan per kilo. Artinya ada nilai tambah yang ketika teknologi itu masuk, pengetahuan masuk itu bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang cenderung lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi dan lebih cepat mengakses informasi. Nah kemudian tidak menjanjikan. Nah saya pikir ini cukup menarik juga, ini persepsinya sudah paling kecil ya 12%. Artinya tidak menjanjikan itu sesuatu yang kemudian tidak menjadi apa ya, orang sudah berpikir ya pertanian itu menjanjikan, hanya saja tadi tidak punya keberanian. Nah dari pengalaman kita merekrut anak-anak magang di di kita, program magang itu kan dari berbagai jurusan, mayoritas dari pertanian. Nah ketika mereka magang di tempat kita itu, mereka sudah mengetahui ilmunya, tetapi mereka agak kurang berani untuk mengeksekusinya. Ya mungkin tentu banyak faktor ya, selain dia memang modal segala macam, banyak faktor, tapi faktor keberanian yang kemudian untuk mencoba mengeksekusinya, karena saya yakin di kampus sudah dibekali ilmu yang luar biasa oleh pengajar-pengajar di pertanian, hanya saja tadi mengaplikasikannya itu barangkali perlu pendampingan ya. Nanti oleh karenanya kami hadir di sana dalam program itu salah satunya untuk memberikan pendampingan kepada adik-adik ini untuk siap bertani, kurang lebih kayak gitu. Oke, tapi kalau dari pengalaman Bang sendiri bertani itu susah nggak sih Bang? Bertani tentu bisnis apapun itu susah gampang sebenarnya. Ini kami salah satu binaan Bank Indonesia ya. Kalau di binaan Bank Indonesia itu dia nggak mau disebut petani, tapi disebut pengusaha tani. Nah, dalam konteks usaha tani ini memang ya namanya bisnis tentu ada risiko segala macam. Tapi itu suatu hal yang menarik untuk kita kemudian hadapi ya. Nah, kami sudah kurang lebih 29 kali produksi. Di awal-awal tentu tidak begitu menggembirakan seperti saat ini. Ya. Iya. Nah, suatu hal yang biasa sebenarnya. Jadi kalau ada anak-anak muda yang baru mencoba untuk mulai bertani kemudian gagal berhenti itu sayang sekali. Kami sudah 29 kali itu ada step-step yang kemudian harus kami lalui sehingga kita bisa survive seperti saat ini. Nah jadi saya pikir ya anak muda harus mau kemudian mengambil jalan-jalan yang berbeda seperti mainstream lah ya. Dibandingkan dengan anak-anak muda umumnya kurang lebih kayak gitu. Dan juga petani ini juga perlu proses ya, tidak semata-mata langsung berhasil seperti itu. Betul, ya Bang Yusuf. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu dorong petani milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini. I want is just to say you can shake me out never go.